Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan berkah sekalian. Sehingga pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk mendengarkan ceramah dari Ustaz Abu Aslam di kediaman Ibu Dr. Ruby. Bapak-Ibu sekalian, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, keluarganya dan kita semua. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah Ustaz Abu Aslam sudah rawuh, yang di luar bisa masuk. Enggak masuk, itu yang Lidah Jaya masuk itu. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita akan dengarkan bersama ceramah dari Ustaz Abu Aslam pada pagi hari ini. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Ibu Dr. Rufi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat Bapak Ibu, langkah kaki Bapak Ibu menuju ke majelis ini tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu. Semoga Allah jadikan sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah. Itu artinya sudah 15 hari kita telah meninggalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang di dalamnya terdapat pembebasan api neraka, bulan
yang mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu, bulan itu telah pergi meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan yang telah lewat tersebut kelak di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah atas amal-amal kebajikan yang kita lakukan selama Ramadan kemarin. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, riwayat Muslim. Apa kata Nabi? As-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maksudnya salat yang 5 waktu dari salat ke salat. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, kembali ke subuh lagi. Begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat pekan ini dengan Jumat pekan-pekan berikutnya. Begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idajtunibatil kabair, merupakan peluntur penghapus dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar kita jauhi. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, mengawali majelis taklim pada pagi hari ini dari hati yang paling dalam saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah tidak menjadikan Ramadan kemarin sebagai Ramadan terakhir bagi kita. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati indahnya Lailatul Qadar dan Idul Fitri di masa-masa yang akan datang. Hari ini Bapak Ibu adalah awal majelis taklim kita pasca Ramadan. Maka tema kajian kita, saya tidak melanjutkan kajian pada saat bulan Maret kemarin, bulan yang lalu. Yaitu kalau tidak salah menurut catatan saya, bulan yang lalu kita sudah masuk pada jadilah yang terbaik nomor 12. Ya. Jadilah yang terbaik nomor 12, betul ya? Betul. Dan itu belum tuntas. Apa itu yang nomor 12? Yang nomor 12 adalah orang yang best of the best, manusia yang terbaik itu kata Nabi adalah orang yang berhati bersih dan jujur. Orang yang hatinya bersih dan jujur. Dan itu materinya belum tuntas. Insya Allah kita akan sambung materi itu nanti pada bulan depan. Insya Allah ya. Insya Allah kita lanjutkan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas materi tematik insidentil. Kajian tematik. Saya beri judul kajian kita pada pagi hari ini dengan tema 5 amalan di bulan Syawal. Ada 5 amalan di bulan Syawal. Dan kita masih berada di bulan Syawal. Tidak ada kata terlambat meskipun ini sudah jalan separuh bulan. Tanggal 15 Syawal. Gak ada kata terlambat. Mumpung masih ada waktu. 5 amalan di bulan Syawal. Apa saja itu? Baik. Sebelum kami sebutkan satu persatu, apa saja 5 amalan di bulan Syawal itu, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin memberikan penekanan, Pak, Bu, Ramadan memang telah berlalu, namun amalan belum kelar. Yang namanya ibadah, amal ketaatan belum berakhir, belum.
Yang namanya ibadah tidak boleh kendor. Ibadah tidak boleh luntur. Tidak boleh lentur. Tidak boleh. Apalagi kata para alim ulama, kalau kita pengen tahu Ramadan seseorang itu diterima Allah ataukah tidak, itu bisa kita lihat perkataannya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif halamannya 394. Saya bacakan apa kata beliau rahimahullah. Man amila ta'atan minat ta'ati wa faragha minha. Barang siapa yang melakukan suatu amal ketaatan dan dia telah menyelesaikan amalan ketaatan tersebut, kita kan sudah selesai Ramadannya. 30 hari kita sudah selesaikan, rampung sudah Ramadannya. Kan berarti sudah kelar nih. Terus ternyata kata Ibnu Hajar, Ibnu Rajab, fa'alamatu qabuliha an yafsilaha bi ta'atin ukhra. Maka tanda diterimanya amal seseorang itu adalah ia menyambungnya dengan ketaatan berikutnya. Jadi habis menjalankan ketaatan, dilakukan ketaatan berikutnya. Yaitu tandanya Ramadan diterima, maka dipastikan dapat Lailatul Qadar. Tapi sebaliknya, wa alamatu raddiya ayyuqibatil ta'ata bimaksiatin. Adapun tanda amalan orang itu tidak diterima adalah apabila setelah melakukan ketaatan malah dia bermaksiat. Contoh, habis sholat di masjid nyolong sandale wong. Ya jelas gak diterima sholatnya. Karena habis taat maksiat. Ramadan kita taat, setelah Ramadan Syawal kendor, luntur, lentur. Ya gak diterima. Makanya ukurannya barometernya 11 bulan setelah Ramadan. Kalau akhlaknya tambah bagus setelah Ramadan, ibadahnya tambah mantap setelah Ramadan, yaitu Ramadannya seseorang yang diterima. Qabul insya Allah. Dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau turun, drop, bahkan lebih buruk daripada sebelum Ramadan, na'udzubillah min dzalik, itulah tanda tidak diterimanya Ramadan seseorang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka tadi kan sudah kami singgung Ramadan telah berlalu namun amal ibadah belum berakhir. Lah kira-kira apa saja yang Nabi ajarkan setelah Ramadan, terutama di bulan Syawal? 5 amalan. 5 amalan boleh bahkan dianjurkan dilakukan di bulan Syawal. Baik, tapi hukumnya sunnah ya, tidak wanu ini ya, tidak wajib ini. Jadi 5 amalan sunnah di bulan Syawal. Apakah dia? Yang pertama ini, insya Allah yang pertama ini panjenengan sudah tahu semua ini. Yang pertama adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari. Itu amalan pertama itu ya. Mana dalilnya? Setelah Ramadan kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dalilnya Sahih Targhib jilid 2. Nomornya paling belakang, nomor 1007. Nomor 1007 dari Sauban radhiyallahu an. Sahih Targhib wa Targhib nomornya 1007 dari Sauban, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan baca. Dari Sauban, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri. Lu jelas sekali. Kana tamamas sanah. Silakan. barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri. Ulang lagi Pak Arto. Barang siapa? Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri. Lo disambung setelah Idul Fitri. Yang tidak boleh itu puasanya pas Idul Fitri. Haram. Hari raya kok puasa. Haram. Ini setelah Idul Fitri. Berarti boleh tanggal 2 Syawal Ustaz. Boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Lanjut teruskan. Maka
adalah 1 tahun yang lengkap. Baik, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun yang lengkap, yang sempurna. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, "Manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Silakan. Barang siapa yang mengamalkan 1 kebaikan, Maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan sebagai balasannya. nah, baik, Ramadan 30 hari. 1 harinya dibalas 10. 30 dikali 10, 300. Puasa Syawalnya 6 hari. 6 dikali 10, 60. Kalau dijumlah 300 ditambah 60, 360. Itulah seperti jumlah hari dalam setahun. 365. Makanya betul kata Nabi, puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Baik. Lah ternyata Bapak Ibu sekalian ada fikihnya. Ada rinciannya ini. Apa rinciannya? Baik, saya akan sampaikan rinciannya terkait puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya sampaikan 3 hal Bapak Ibu. Jadi amalannya masih nomor 1 ya. Kan ada 5 amalan. Amalannya masih nomor 1. Saya buat gini aja supaya tidak bingung. 1A, 1B, 1C. Nah, gitu aja. Bisa dipahami di sini? Siap. Ya, yang 1A ini rinciannya, hukumnya. Apa hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Rinciannya ini 1A. Yang 1B, apa manfaatnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Apa manfaatnya? Itu yang B. Yang C, fikih puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa fikihnya? Tata caranya, fikihnya. Baik. Jadi ada 3, 1A, 1B, 1C. Ya, karena kita masih berada di amalan nomor 1. Kecepatan? Ya. Enggak ya? Jadi yang 1A hukumnya, yang 1B manfaatnya apa, yang 1C fikihnya apa. Nah, gitu intinya. Sekarang yang A dulu, apa yang A tadi? Hukumnya. Apa hukumnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Jelas sepakat para ulama. Hukumnya sunnah, mustahab, disukai. Ya, disukai, sunnah, nggak wajib. 6 hari di bulan Syawal itu tidak wajib. Hukumnya sunnah. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Muslim, nomornya nomor 11. Ini nomor asli. Ya, nomor asli itu nomor 11. Baik. Intinya Bapak Ibu, di dalam riwayat Muslim nomor 11 ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau didatangi oleh seseorang dari penduduk Najd. Laki-laki ini rambutnya tidak rapi, ya, berantakan. Laki-laki ini bertanya kepada Nabi. Ternyata pertanyaannya itu tentang Islam. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Nabi, beritahukan kepadaku wahai Rasulullah tentang Islam. Lalu dijawab oleh Nabi, Islam itu adalah engkau mendirikan sholat. Laki-laki sholat 5 waktu, kata Nabi. Laki-laki ini menjawab, wahai Rasulullah, adakah kewajiban kami selain sholat 5 waktu? Kata Nabi, tidak ada. Kecuali jika kamu mengerjakan sholat sunnah. Berarti selain yang 5 waktu, hukumnya sunnah. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat duha, tahajud, witir, taraweh, istisqa, istikharah. Itu sunnah semua itu, hukumnya itu. Selain yang 5 waktu. Terus laki-laki ini tanya lagi. Ya, ini kaitannya sama ini, materi kita. Apa kata laki-laki ini? Lalu apa lagi wahai Rasulullah selain sholat? Nabi menjawab, puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Laki-laki ini tanya lagi, adakah kewajiban kami selain puasa Ramadan wahai Rasulullah? Nabi menjawab, tidak ada. Kecuali jika kamu mengerjakan yang sunnah, puasa sunnah. Berarti selain Ramadan, Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Asyura, puasa Arafah, terus kemudian puasa Daud.
ya 9 hari di bulan Zulhijjah, berarti hukumnya sunnah, nggak wajib. Selain Ramadan ya, selain Ramadan. Ya, lah kalau bayar utang itu, lu kan bayar utang kan Ramadan. Ya, kan tetap namanya qadha Ramadan, ya wajib ya. Ini yang selain Ramadan, hukumnya sunnah. Berarti kalau begitu 6 hari di bulan Syawal, hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor berapa tadi nomor aslinya? 11. Itu hadis dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Baik, sekarang berikutnya yang 1B. Apa 1B tadi? Manfaat. Apa manfaatnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Oh, banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya diantaranya adalah untuk menyempurnakan Ramadan kita yang tidak sempurna. Maaf Bapak Ibu, sebelum tak tunjukkan dalilnya, sebelum tak bacakan dalilnya, yang namanya orang berpuasa di bulan Ramadan, saya yakin, jangankan puasa, seluruh ibadah, saya yakin, nggak bisa mencapai 100%. Kaiso. Sempurna, apa ini, diterima kabeh, nggak bisa. Mustahil. Sholat kadang-kadang nggak khusyuk. Ketika sholat masih ingat uang kita yang hilang. Ketika sholat kita masih yaitu lupa bacaan, lupa jumlah rokaat. Berarti nggak bisa sempurna. Termasuk Ramadan. Mungkin pada saat kita puasa Ramadan ngomongin orang, menghibah Abu Aslam. Ya, itu ya, ngomongin Abu Aslam ya, atau mungkin juga ngegosip, atau mungkin menyakiti hati orang, makanya nggak bisa sempurna. Makanya jangan tinggalkan 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Untuk nutupi Ramadannya yang cacat. Ustadz ngomong kayak gini ada dalilnya, ada. Ibnu Majahnya dibuka, jilid 1, bawa sini Ibnu Majah. Nah itu Ibnu Majah jilid 1. Ojo. Saya carikan Pak Arto. Sunan Ibnu Majah, nomornya nomor 1181. 1181. Ibnu Majah nomor 1181. Silakan, monggo Pak Arto, baca. Kita dengarkan baik-baik. Memang awalnya bicara tentang sholat, awalnya. Tapi nanti itu ada di bagian akhirnya. Intinya itu di bagian akhir. Inti dalilnya. Monggo, Pak Arto. Dibaca 1181. Itu kalau nomor asli beda. Nomor aslinya 1426. Nomor aslinya. Silakan Pak Arto, baca. Dari Tamim Al-Baldari. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Apa isi sabdanya Nabi dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an? Silakan. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti. Apa itu? Adalah sholatnya. Sholat yang pertama kali diaudit oleh Allah, diperiksa oleh Allah. Lanjut, teruskan. Jika dia menyempurnakannya. Baik, kalau sholat 5 waktunya sempurna. Lanjut. Maka akan ditulis baginya yang sunnah. Baik, yang sunnah akan ngikut kalau fardunya sempurna. Lah kalau 5 waktunya tidak sempurna, lanjut. Dan jika dia tidak menyempurnakannya, maka Allah berfirman kepada malaikatnya. Berarti ini termasuk hadis qudsi. Apa kata Allah, firman Allah kepada para malaikat? Unduru hal tajiduna min tatawwu. Silakan. Lihatlah, apakah kalian menemukan pada hambaku dari sholat sunnahnya. Baik, unduru hal tajiduna li abdi min tatawwu. Coba kalian lihat, kata Allah kepada para malaikat pencatat amal. Apakah hambaku ini punya sholat sunnah? Lanjut, silakan. Maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah tersebut dari sholat wajibnya yang hilang. Maka sempurnakan fardunya yang cacat dengan sholat sunnahnya. Lihat terus dalilnya tentang puasa di mana Ustadz? Lanjut Pak Arto. Dan kemudian amalan-amalan yang lain juga akan dihisab seperti itu. Jadi setelah sholat maka yang dihisab zakat, urutannya rukun Islam. Habis sholat kan zakat. Kalau zakatnya ada yang kurang, maka untuk nutupi nembel itu sodako infak.
Kalau misalnya setelah zakat Ramadan, rukun Islam nomor 4 kan Ramadan, puasa Ramadan. Kalau Ramadannya cacat, maka puasa sunnahnya 6 hari di bulan Syawal, Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, itu untuk nutupi Ramadannya yang cacat. Begitu juga haji, rukun Islam nomor 5. Ketika haji salah cari travel, salah cari KBIH, ternyata ritual hajinya diisi perbuatan bid'ah, sehingga hajinya tidak bisa sempurna. Maka yang nutupi haji umroh. Makanya kalau punya rezeki umroh. Umroh itu untuk nutupi hajinya yang cacat. Ya itu. Makanya jangan remehkan amalan sunnah itu. Alam sunnah wae kok. Kalau dikerjakan oleh pahala, kalau ditinggalkan kan tidak dosa. Salah. Mindsetnya harus dirubah. Sunnah itu bukan begitu terjemahannya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi besar. Yaitu sunnah. Sehingga kita tidak meremehkan yang namanya sunnah. Ya. Kira-kira nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa tak? Iya. Kira-kira meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ayo, apa pahalanya? Seperti mendapatkan dunia beserta seluruh, itu lebih baik. Ya, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Lah isinin dunia ada Mekah, ada Madinah. Itu masih lebih baik 2 rakaat. Ayo, gak apa-apa tak? Gak bahaya tak? Ayo. Itu makanya jangan meremehkan sunnah. Jangan. Kerjakan yang sunnah untuk nutupi, menyempurnakan yang fardu. Sekarang manfaat yang berikutnya. Kan ini masih 1B, masih 1B. Apa manfaat berikutnya? Manfaat berikutnya adalah yang bisa kami sampaikan. Orang kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, katanya para alim ulama, mirip seperti orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Sholat sunnah qobliyah sama ba'diyah. Saya tanya, sholat duhur itu ada qobliyahnya tidak duhur itu? Ada. Ba'diyahnya ada enggak duhur itu? Ada. Maka Ramadan juga begitu. Qobliyahnya Ramadan sebelum Ramadan. Ayo puasa apa? Sebelum Ramadan. Betul. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Lah setelah Ramadan, ba'diyah Ramadan apa? 6 hari di bulan Syawal. Makanya orang itu kalau Sya'ban puasa, Syawalnya juga puasa, berarti lengkap qobliyah dan ba'diyah. Sempurna. Sempurna puasa Ramadannya sempurna. Seperti duhur sempurna. Ada sebelum, ada sesudah. Kalau subuh kan sebelum toh. Kalau maghrib kan sesudah toh. Kalau isya kan sesudah toh. Kalau asar kan tidak ditekankan kalau asar. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah ayo kerjakan 6 hari di bulan Syawal puasa untuk menyempurnakan Ramadannya. Ada qobliyah, ada ba'diyah Ramadan. Baik, sekarang 1C. Lah ini yang agak panjang 1C. Yang agak panjang ini 1C. Apa 1C ini? Tadi ditulis apa? Fikihnya. Lah fikihnya ini banyak ini, ada beberapa. Ya, saya urut aja, 1C ini ya. Yaitu yang pertama adalah diperbolehkan niat puasa sunnah sewaktu-waktu. Boleh. Diperbolehkan niat puasa sunnah sewaktu-waktu. Setelah fajar, boleh setelah subuh. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu kalau puasa Ramadan. Niatnya harus sebelum subuh kalau Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah boleh sewaktu-waktu. Contoh. Mulai pagi panjenengan habis subuh, Anda tidak tersentuh kopi, tidak tersentuh teh, tidak tersentuh sepotong 2 potong roti. Akhirnya kira-kira di siang hari Anda mulai terasa perut keroncongan. Dan Anda ingat, ya Allah, mulai isuk, mulai pagi belum makan, belum minum. Tapi wis awan katene zuhur, wis tak niati poso Syawal. Boleh. Gak apa-apa. Niatnya boleh sewaktu-waktu. Tapi kalau puasa Ramadan, apalagi bayar utang Ramadan, niatnya harus sebelum apa? Sebelum subuh, sebelum fajar. Itu kalau puasa wajib. Paham ya Bapak Ibu ya? Bisa dipahami ya?
Jadi kalau puasa wajib niatnya sebelum subuh. Ya, kalau habis subuh niat itu tidak sah. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya boleh sewaktu-waktu. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Tak kasih 2. Abu Dawudnya dibuka. Jilid 2. Coklat, warna coklat. Itu Ibnu Majah yang dipegang Pak Harto. Ya, jilid 2. Nomornya 2454. 2454. Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. 2454. 2454 Abu Dawud. Ya situ sama. Yang beda itu cuman An-Nasa'i sama Ibnu Majah. Butuh nomor asli. Ya. Dari Hafsah. Ya, dari Hafsah radhiyallahu anha. Ya, kita dengarkan. Dari Hafsah, istri Nabi SAW. Rasulullah bersabda. Nah, Rasulullah SAW bersabda, silakan. Barang siapa tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar, Ya, maka tidak ada puasa baginya. itu kalau puasa Ramadan. Puasa Ramadan, tapi kalau puasa sunnah, niatnya bisa sewaktu-waktu. Dalilnya di mana? Dalilnya saya bacakan riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, nomor aslinya 1154. 1154 Sahih Muslim. Saya ceritakan aja, saya bacakan. Ceritanya Nabi mendatangi Aisyah. Nabi mendatangi Aisyah. Lalu Nabi tanya, perhatikan pertanyaannya Nabi. Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan? Apakah ada makanan yang bisa tak makan? Ya, 1154 ya, Sahih Muslim. Apa jawabannya Aisyah? Hari ini aku tidak ada makanan. Di rumah nggak ada makanan. Bapak Ibu tahu jawabannya Nabi. Kalau begitu, aku hari ini puasa. Perhatikan baik-baik ya, jangan berisik. Kalau begitu, aku hari ini puasa. Nabi tanya makanan, berarti Nabi niat puasa atau tidak? Tidak. Tapi karena jawabannya tidak ada makanan, maka Nabi niatkan untuk. Berarti kalau begitu niat puasa sunnah itu bisa sewaktu-waktu. Kira-kira ada suami model kayak begini, tanya istri nih, kon dino iki masak opo? Aku ndak masak, ya wis aku poso. Ada suami seperti itu? Insya Allah GoFood semuanya. GoFood. Bisa GoFood. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu fikih yang pertama ya, boleh niat sewaktu-waktu puasa 6 hari bulan Syawal. Yang kedua, tidak harus berurutan. Harus tiap hari puasa 6 hari. Harus. Bahkan boleh diselang-seling boleh. Bahkan boleh begini, 2 hari, 10 hari pertama puasa 2 hari. 10 hari kedua puasa 2 hari. 10 hari yang ketiga puasa 2 hari. Lengkap 6 hari sudah. Jadi tidak harus urut terus 6 hari. Ya, ini ya. Jadi tidak harus istilahnya, istilah fikihnya itu tidak harus mutatabi'ah. Tetapi boleh mutafarriqah. Mutatabi'ah itu urut. Ya, nggak harus urut, tetapi boleh mutafarriqah. Apa itu mutafarriqah? Terpisah-pisah. Nggak apa-apa. Boleh. Itu nomor 2. Nomor 3. Yang nomor 3. Fikihnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang nomor 3, boleh membatalkan puasa, dengan atau tanpa uzur. Dengan atau tanpa uzur. Dengan uzur atau tanpa uzur. Boleh dibatalkan. Anda lagi puasa Syawal. Ya Allah, baru puasa sehari, unjung-unjung ketemu opor, lontong cap gome. Ya Allah, enak-enak iki. Wis gak kuat aku rasanya ya. Kok kepingin ngincipi, batal. Boleh, gak dosa. Dan tidak ada kodok, gak ada. Ya. Tapi kalau puasa wajib Anda bayar utang Ramadan, Anda gak boleh batalkan. Terus Anda gak boleh sama tuan rumahnya, aku poso bayar utang, aku bungkus saya, ngemisin. Ngemis. Ingat dalilnya pengemis, apa katanya Nabi? Bangkit dari kubur dalam keadaan wajahnya tanpa daging, hanya sekerat tulang. Jadi tengkorak. Karena suka minta-minta. Jadi minta-minta itu bukan hanya mereka yang ada di traffic light, lampu merah, bukan. Tetapi mereka yang minta ditraktir, minta untuk dibungkuskan, minta. Podo yang kayak begini, sama. Oleh-olehin direk mulai umroh, sama. Katanya pulang haji, mana oleh-olehnya? Sama, ngemis. Nggak boleh. Ya.
Paham sampai di sini ya? Baik, kita lanjutkan. Itu ya. Onjong-onjong ternyata datang. Endi ki suguhane kok garingan tok ini ngemis. Iya. Ada enggak tamu yang kayak begini? Iki mek kacang ambek kurma tok, sampaikan. Yang menyuguhi kurma, sampaikan. Iya. Saya pernah ada saudara datang ke rumah saya, sengaja memang, sengaja saya sengaja itu meja saya itu enggak ada apa-apa, cuman ada air mineral sama kurma. Tak kasih kurma, kurmanya ada 2 macam, yang satu sukari, yang satu mejol. Tak kasih itu sudah. Itu dia. Loh, lah kok Ustadz nek suguhane ngene tok, mekan kurma tok. Tak bacakan dalil. Ini kok. Rasulullah bersabda, iki dulur soalnya dulur. Rasulullah bersabda, rumah meskipun besar magrong-magrong kaya raya, kata Nabi, kalau di dalamnya tidak ada satu butir kurma, itu riwayat Ibnu Majah. Kalau mau dibukakan dalilnya, tak bukakan. Katanya Nabi, rumah besar tidak ada kurma, rumah itu penghuninya penuh dengan kelaparan. Tapi rumah meskipun sederhana, kecil, ya, kecil, ada kurma, rumah itu penuh dengan berkah. Memang si jenek mertamu omai Ustadz iki di ono dalile kabeh. Iya. Wis saiki tego mek kurma tok ya, akhirnya tak tokno ini nastar ya, kestengel tak tokno kabeh semprit ya, keluar. Itu gak mentolo ya. Tapi gak apa-apa, kurma tok itu gak apa-apa. Iya, semampunya. Iya, harus dites tamu itu. Iya, cari ini taklim ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Sebab ada mereka itu kadang-kadang belum paham. Kita sampaikan, ya, disitulah gunanya kalau nuntut ilmu itu punya dalil, ada dalilnya. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Tadi itu apa tadi? Nomor berapa tadi? Nomor 3. Boleh membatalkan puasa dengan sebab atau tanpa udzur. Dengan udzur atau tanpa udzur. Dalilnya mana? Abu Dawud, minta tolong Mas. Nomornya dekat 2456. Tadi kan 2454. Sekarang 2456. Abu Dawud 2456. Ayo baca. Dari Ummu Hani, ia berkata, Iya. pada hari Fathul Makkah, datanglah Fatimah. Iya. Lalu duduk di sebelah kiri Rasulullah. Terus. Sedangkan aku berada di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terus. Lalu datang anak perempuan dengan membawa bejana berisi minuman. Belum poinnya ini, belum poinnya. Lanjut. Kemudian menyuguhkannya ke Nabi dan beliau meminumnya. Terus. Beliau lalu memberikannya kepadaku dan aku pun meminumnya. Teruskan. Kemudian berkata, Nah, ini nih poinnya di sini poinnya. Ya Rasulullah, silakan. Ya Rasulullah. Ya. Aku telah berbuka. Aku hari ini berbuka. Kau kasih aku minuman, tak minum, maka aku berbuka. Padahal dia puasa ini. Dia ini niat puasa. Lah minum berarti batal kan? Berbuka. Lanjut teruskan. Padahal aku sedang berpuasa. Jelaskan berpuasa. Terus kemudian apa kata Nabi? Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, isinya, apakah kamu tidak sengaja meminumnya? Terus. Aku menjawab tidak. Terus. Beliau bersabda, ya. Berarti hal itu tidak membatalkan puasamu. Terus. Jika puasamu termasuk puasa sunnah. Nah, kalau puasamu puasa sunnah, maka dalamnya ini nggak batal, nggak apa-apa. Iya. Atau misalnya kalau kau batalkan juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau puasa wajib. Puasa wajib, Anda diundang orang pas Anda bayar utang Ramadan. Anda tetap teruskan. Teruskan. Dan jangan ngerasani yang punya hajat. Ngundang uang ya wayahe poso. Iya. Ngundang itu kan dino Ahad, ngundang dino Senin. Ini kan ngerasani, nggak boleh. Terserah yang ngundang. Ya mau sak sir-sirku ya semau gue dong. Gitu ya. Saya mau ngundang hari apa terserah saya. Baik. Jadi dalam hal ini kalau puasa wajib jangan dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah terserah Anda. Anda mau batalkan boleh, Anda tidak batalkan boleh. Jadi yang jadi pemimpinnya Anda. Baik, kita lanjutkan. Ustadz lebih baik tak batalkan Ustadz, menyenangkan sohibul hajat. Itu lebih baik. Karena memasukkan hati dalam saudara kita kegembiraan itu bagian dari sunnah yang ditekankan. Menggembirakan saudara kita. Yang nomor empat. Bagi wanita hendaknya minta izin kepada suaminya. Kalau puasa sunnah loh ya. Wanita harus minta izin. Terutama kalau suaminya di rumah. Minta izin. Lah kalau suaminya di luar kota Ustaz.
Wanita ini pengen puasa Syawal atau Senin Kemis. Apakah perlu telepon minta izin? Tidak perlu. Karena dia tidak di rumah suaminya. Ini khusus suami yang ada di rumah. Ya. Ini suami hari Sabtu libur, hari Ahad libur, istrinya puasa sunnah. Tidak pakai izin. Lu kamu mulai tadi pagi kok tidak makan? Aku poso mas. Lu puasa apa kamu? Bayar utang dah. Enggak puasa Syawal. Mumpung masih ada harinya belum ketemu haid lagi. Mumpung ini. Lu kamu kok tidak izin sama aku? Ya makanya saya kita ke Iru. Lu ini repot ini. Repot ini. Ya. Terus suaminya bilang, enggak aku tidak izinkan. Aku minta kau hari ini melayani aku. Batalkan. Batalkan. Cik nemeni Ustadz, kenapa kok nyuruh batalkannya pas waya asar Ustadz? Kok nggak mau isu ayo Ustadz? Ya. Batalkan, surga Anda ada di situ. Tapi kalau Anda puasa wajib, tapi jangan bohong ya. Kamu kok puasa hari ini? Puasa apa? Aku bayar utang Ramadan. Batalkan, nggak boleh dituruti. Karena wajib ini. Suami minta batal, ya batalkan puasamu. Aku minta kau melayani. Jangan dibatalkan. Karena Anda lagi puasa ini puasa sunnah. Puasa sunnah itu harus minta izin. Mana dalilnya? Lah kalau suami Ustadz, nggak perlu minta izin. Nggak perlu. Ya, ini ada suami bilang sama istrinya, Beb, aku menita puasa Senin Kemis ya. Waduh, ini suami takut istri yang kayak begini nih ya. Nggak perlu Anda minta izin. Ya, nggak perlu. Puasa aja. Kalau istri wajib, itu surganya. Ya, surganya istri itu taat sama suami, terutama ketika suami ada di rumah, maka dia harus minta izin. Mana dalilnya? Ayo Abu Dawud lagi 2458. 2458, nomornya berdekatan semua. Abu Dawud 2458. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya silakan. Tidak boleh bagi istri untuk berpuasa. Ya. Sedangkan suaminya sedang bersamanya. Tuh, suaminya ada di rumah, nggak boleh. Kecuali mendapatkan izin darinya. Nah, dapat izin. Awalnya Ustadz saya diizinkan, ya wis. Tapi kamu tetap masak ya, meskipun kamu puasa ya. Ya wis tak izinkan kamu puasa Senin Kamis. Ternyata asar lagi kepingin suaminya. Ya apa ini Ustadz? Ya batalkan ya. Mas awakmu iku isu tempe sore dele mas. Ya apa? Isu dele sore tempe apa isu tempe sore? Ya ngomong kok ya. Gak usah marah-marah. Lawang itu haknya suami. Ya, hanya suami. Wanita itu kalau sudah dinikahi maka dia tertawan. Ya apa maunya suami? Harus nurut. Harus lanjut, silakan. Kecuali mendapatkan izin darinya, yaitu selain puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan, tidak perlu minta izin. Sekarang kita lanjutkan, yaitu yang nomor 5. Nomor 5, masih fikih. Nomor 5. Ya betul ya, nomor 5 ya. Lebih utama, lebih afdol, mendahulukan membayar utang Ramadan. Lebih utama loh ya, bayar utang dulu, baru puasa Syawal. Lebih utama. Tapi nggak apa-apa, orang itu mendahulukan puasa Syawal dulu, baru bayar utang. Nggak masalah. Cuman kalau ditanya lebih utama mana, ya bayar utang. Wajibnya itu didulukan. Bahkan katanya para ulama, lah Anda akan kaget ini. Orang kalau mendahulukan puasa Syawal dulu, utangnya diakhirkan, maka dia tetap nggak bisa dapat puasa setahun penuh. Pahala setahun penuh. Kenapa? Karena wajibnya tidak didulukan. Yang dapat puasa seperti puasa setahun penuh itu kalau wajibnya itu nyambung setelah Ramadan bayar utang, nyambung wajib ketemu wajib baru sunnah. Jangan wajib terus sunnah terus wajib, jangan terpotong. Ini harus nyambung bayar utang karena ini wajib hukumnya. Mana dalilnya Ustaz? Dalil yang lebih utama bayar utang dulu. Terkecuali kalau terkondisikan ya nggak apa-apa, dibolehkan nggak apa-apa. Yaitu bayar utangnya akhir-akhir nggak masalah. Cuman dikhawatirkan dia nggak dapat pahala seperti puasa setahun. Mana dalilnya? Dalil Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu jilid 2 itu. Nomornya yang tadi belakang sendiri. Nomor 1006, 1006. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata 1006. Silakan baca.
dari Abu Ayyub radhiyallahu an radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Silakan. barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan Itu yang harus digarisbawahi. Kemudian mengiringinya. Nah, itu ya, melanjutkan. Terus kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa 1 tahun. Tuh, seperti puasa 1 tahun penuh. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang nomor 7, fikih. Nomor 6, fikihnya ya, tidak boleh menggabungkan puasa Syawal dengan qadha Ramadan. Tidak boleh menggabungkan niat puasa Syawal dengan qadha Ramadan. Bayar utang, digabung niatnya sama puasa Syawal. Nggak boleh. Karena bayar utang Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu apa? Sunnah. Nggak boleh. Yang boleh itu sesama sunnah. Senin Kamis digabung sama puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh. 3 kali Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Tuntas. Digabung sama Senin Kamis, gak apa-apa. Digabung lagi, misalnya kayak hari ini. Sama Ayyamul Bid, gak apa-apa. Double. Semuanya dapat pahala. Triple pahala. Betul. Ya. Jadi gak apa-apa. Sesama kalau sama-sama sunnah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Terakhir, nomor 7. Nah, ini yang Anda akan kaget. Terutama ibu-ibu ini. Ini ada kabar berita yang baik, menggembirakan. Nah, untuk ibu-ibu terutama. Untuk ibu-ibu. Apa itu? Yang nomor 7 ini fikihnya. Ternyata puasa 6 hari di bulan Syawal boleh diqadha di bulan Zulqa'dah. Boleh. Wah, berita bagus ini. Boleh diqadha di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu setelah apa? Syawal. Habis Syawal ini kan Zulqa'dah. Iya, Zulqa'dah. Zulqa'dah terus Zulhijjah, Idul Kurban terusan ya. Baik. Jadi mana dalilnya? Dalil. Saya nukilkan Bapak Ibu sekalian, saya nukilkan artikel yang ditulis oleh guru kita, Ustadz Dr. Raihanul Bahrain, hafizahullah ta'ala, pada artikel muslim.or.id. Ya, baik. Intinya di situ disebutkan mengqadha puasa Syawal di bulan Zulqa'dah itu ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Perhatikan pendapatnya ini. Nggak usah ditulis ini. Yang penting Anda tahu aja, dipahami dengan baik. Yang pertama pendapatnya ini adalah pendapatnya ini begini. Puasa 6 hari Syawal, setelah bulan Syawal. Mohon maaf, puasa 6 hari di bulan Syawal yang dilakukan setelah Syawal, maksudnya di bulan Zulqa'dah, memiliki keutamaan yang sama seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi 6 hari di bulan Syawal itu kalau panjenengan lakukan di bulan Zulqa'dah, keutamaannya podo, gak berubah, sama. Ini pendapatnya siapa Ustaz? Imam Malik. Imam Malik, sama, tidak ada beda. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin utangnya banyak, mungkin karena nifas, atau headnya lama sampai 10 hari lebih, ya, sedangkan dia kepingin puasa Syawal habis bayar utang, sedangkan dia juga ya nerima tamu dan seterusnya, nggak mungkin menerima tamu sambil puasa. Nah ini kan harinya pendek, maka nggak apa-apa. Misalnya cuman puasa 1 hari atau 2 hari di bulan Syawal, ternyata nyambung Zulqa'dah sisanya 4 hari di bulan Zulqa'dah. Tinggal sisanya. Itu boleh. Yang nggak boleh itu begini. Wes aku gak poso dhisik saiki Syawal, engko ae bulan Zulqa'dah. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh itu. Itu namanya mengkondisikan. Ya, ini khusus berlaku yang terkondisikan. Paham ya? Jadi kan ada orang itu bermalas-malasan. Ya Allah, aku bayar utang-utangku 10 hari.
Tetapi sebenarnya masih bisa sih, nek tak terus tak lakoni langsung nyambung Syawal. Cuman kan ya terlalu banyak. Wis nanti aja saya tak bulan Zulqa'dah saja, tak kodoknya bulan depan. Nggak boleh. Dia tetap berupaya. Meskipun belum nutup 6 hari, ketemu Zulqa'dah, lanjutkan di bulan Zulqa'dah. Lah itu baru boleh. Nggak apa-apa. Paham maksudnya sampai di sini? Dan ini juga berlaku untuk laki-laki yang mungkin Ramadan kemarin sakit. Sakitnya 5 hari. Mungkin kena lambung. Lah terus gimana Ustadz? Maka nggak apa-apa, bayar utang dulu. Setelah itu kemudian bayar puasa. Ternyata ketika akan puasa Syawal, ternyata jatuh sakit. Jatuh sakit tidak bisa. Ternyata mampunya di bulan Zulqa'dah. Ya kan, lakukan di bulan Zulqa'dah. Berarti orang ini terkena faktor terkondisi. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan di luar bulan Syawal, namun pahalanya berbeda. Ini yang nomor 2 ini. Kalau tadi yang nomor 1 pahalanya podo, itu Imam Malik, pahalanya sama. Kalau yang nomor 2 boleh, gak apa-apa dikodok di Zulqa'dah, gak apa-apa. Tapi pahalanya beda. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya mayoritas mazhab Syafi'i. Jadi mereka yang mazhabnya Syafi'i ya, itu fatwanya itu begini. Mereka boleh puasa Zulqa'dah itu. Puasa 6 hari bulan Syawal di bulan Zulqa'dah. Tapi pahalanya beda. Kalau Imam Malik mengatakan pahalanya sama. Lah yang nomor 3. Ya. Nomor 3. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu khusus di bulan Syawal tok. Kalau bulan Syawalnya habis, maka tidak ada qadha setelah Syawal. Gak ada ceritanya 6 hari di bulan Syawal diqadha di bulan Zulqa'dah. Ayo panjenengan mau pilih. Ini pendapatnya siapa ini Ustadznya nomor 3? Pendapatnya mayoritas mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau saya loh ya, saya pribadi. Ya saya pribadi. Karena saya istri ya, istri saya kan gitu ya. Ya. Ya, itu tanya ya, itu ya apa? Saya pribadi lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan boleh qadha, urusan pahala Allah yang tahu. Intinya boleh qadha. Itu. Sehingga ya sudah ada kelonggaran karena mungkin ketika halangannya terlalu lama sehingga gak nutut ya, takut nggak. Tapi yang penting bulan Syawalnya tetap puasa semampunya. Ternyata mampunya cuma 1 hari tok. 5 harinya di bulan Zulqa'dah. Nggak apa-apa. Karena terkondisikan. Urusan pahala yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Karena ibadah ini tidak wajib. Ibadah ini hukumnya sun. Wallahu a'lam bishawab. Lah ibu-ibu, bapak-bapak mau pakai pendapat enggak Ustaz, saya kok lebih marem pendapat nomor 3. Poso Syawal itu ya Syawal tok Ustaz. Zulqa'dah ya enggak ada. Monggo, kita saling menghargai pendapat masing-masing. Jangan memaksakan orang untuk mengikuti pendapatnya. Ini cuma sebuah berita baik, kabar gembira yang harus kami sampaikan. Nih tak share ke Pak Harto. Monggo Pak Harto, tolong di-share ke grupnya Pak Harto sekarang. Ini artikelnya Ustadz Dr. Rehanul Bahrain. Sebentar, Pak Harto. Kok hilang nomor panjenengan Pak Harto? Ada. Sudah tak share, sudah masuk. Monggo silakan di-share di grup yang Pak Harto banyak pegang grup. Berapa grup Pak Harto yang dikelola? 13 grup. Nah, silakan di-share aja. Gak apa-apa. Termasuk di majelis taklimnya Bu Rufi ini. Majelis taklim Al-Jannah. Biar tahu ibu-ibu dasarnya dari mana. Baik, sekarang kita lanjut amalan nomor 2. Amalan nomor 2. Amalan yang nomor 2, kan ada 5 amalan di bulan Syawal. Amalan yang nomor 2 adalah mengqadha i'tikaf. I'tikaf boleh diqadha bulan Syawal. Nabi pernah mengqadha ini. Mana dalilnya? Ayo dibuka
Sahih Muslim. Oh, ini nomor asli. Gak apa-apa, tak tunjukkan, nanti minta tolong dibacakan aja. Sahih Muslim nomor asli. Ada, Pak Agus. 1173. Ya, diketik dulu. Sahih Muslim 1173. Atasnya itu 2007. Atasnya 2007. Sahih Muslim. Ada, Pak Agus? Ada. 1173 Sahih Muslim, diklik akan muncul. Oh, pilihannya cuma satu aja kok, Pak Agus. Ya, silakan. Dari Aisyah. Loh lah, ya itu bawahnya 1173. Atasnya itu yang 2007. Nomor aslinya 1173. Diketiknya itu 1173. Ada? Ada. Dari Yahya bin Said. Ya, nama orang terakhir. Nama orang terakhir Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ayo. Yahya bin Said dari Amro dari Aisyah, yaitu Aisyah itu, ya. Yahya bin Said dari Enggak, Aisyah langsung aja, Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Nabi SAW. Loh, enggak ada dari Nabi. Dari Aisyah, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak iktikaf, monggo, ayo, pelan-pelan, pelan-pelan. 73. Keliru. Ada. Pak Harto. Pak Harto mendet apa? Gim apa mendet? Ya, silakan. Jika Rasulullah SAW hendak beriktikaf, ya, beliau sholat subuh terlebih dahulu. Lanjut. Lalu masuk ke tempat iktikafnya dan beliau memerintahkan untuk dibuatkan bilik kecil. Bilik kecil, terus kemah kecil, terus. Maka dibuatlah. Terus. Beliau ingin iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Lanjut, awalnya gitu, awalnya, terus. Zainab juga minta dibuatkan bilik kecil. Ternyata istri Nabi Zainab minta dibuatkan kemah kecil, terus. Maka dibuatkanlah untuknya ketika beliau hendak menunaikan sholat subuh. Terus. Beliau bersabda. Terus. Kebaikan apa yang kalian inginkan? Terus. Beliau lalu memerintahkan agar bilik-bilik itu dibongkar. Dibongkar, terus. Lalu beliau batalkan iktikaf di bulan Ramadan. Beliau batalkan iktikaf di bulan Ramadan. Dibatalkan. Lanjut. Sehingga beliau iktikaf pada 10 hari pertama di bulan Syawal. Duh, kodok, gak apa-apa. Iktikafnya Nabi 10 hari pertama bulan Syawal. Sebagai gantinya Ramadan beliau batalkan. Jadi istri-istri Nabi itu dirikan kemah-kemah, tenda-tenda dalam masjid. Nabi tahu ini apa ini, dibongkar semua sama Nabi, sudah dibatalkan aja sudah. Ya, dibatalkan, akhirnya dikodoknya di bulan Syawal. Ya, sampai situ. Baik, dan itikaf itu di mana Ustadz? Coba dibuka Abu Dawudnya nomor 2473, mundur nomornya 2473, 2473. Ayo, silakan. Ini kan Mas Mas Teguh. Iya. Silakan Mas Teguh. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, ya, orang yang beriktikaf disunnahkan tidak menjenguk orang sakit. Nggak boleh. Orang iktikaf jenguk orang sakit nggak boleh. Terus. Tidak mengantar jenazah. Nggak boleh. Orang iktikaf ngantar jenazah nggak boleh. Lanjut. Tidak menyentuh wanita. Nggak boleh menjima istri. Terus lanjut. Dan bersetubuh dengan wanita. Lanjut. Dan tidak keluar untuk suatu kebutuhan kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak seperti buang air. Nah, misalnya keluar masjid untuk buang hajat boleh karena toiletnya jauh, misalnya harus keluar halaman masjid, nggak apa-apa, buang hajat. Lanjut, teruskan. Tidak ada iktikaf kecuali bagi orang yang berpuasa, ya. Dan tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami. Masjid jami artinya
masjid yang dipakai sholat Jadi nggak boleh itikaf di musola, itu nggak boleh. Karena musola nggak dipakai Jumatan. Kalau itikaf ya di masjid yang dipakai Jumatan. Dan yang paling afdol itu dalam keadaan puasa itikaf. Makanya 6 hari puasa Syawalnya itu sambil itikaf. Ini bagi mereka yang terkondisikan loh ya. Jadi jangan begini. Ramadan kemarin wis aku gak qiyamul lail ya. Engko ae awal-awal Syawal ya aku tak di masjid ae gak diparani arek-arek kok jauh duwe anyar kabeh. Lah ini bakhil, orang bakhil ini bukan terkondisi. Ini karena sakit misalnya, sakit. Ya waktunya mau Idul Fitri sakit sehingga tidak bisa qiyamul lail. Nah, yang seperti ini boleh diqodho di awal Syawal, awal bulan Syawal. Bisa dipahami sampai di sini? Jelas ya kira-kira ya? Jelas ya? Baik. Nomor 3, amalan nomor 3, persiapan haji. Persiapan haji. Lu memangnya sudah haji? Lu, Bapak Ibu lupa. Ya, haji itu Bapak Ibu, bulan haji itu bukan Zulhijjah saja. Bulan haji itu 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, seperti itu. Jadi hanya saja kalau di Indonesia mulai tahun ini diterapkan, mulai tanggal kemarin 13, paspor Indonesia nggak boleh masuk Arab Saudi. Mulai kemarin tanggal 13, nggak boleh masuk. Karena nakalan, ada sebagian saudara kita dari Indonesia, bulan Syawal niatnya pakai visa ziarah, terus mereka gak balik, nunggu sampai nanti hajian baru keluar. Makanya kemarin banyak yang meninggal, ribuan jamaah, 83% jamaah kita Indonesia, paspornya bukan paspor haji, visanya, bukan visa haji. Yang meninggal di jalan-jalan, bukan visanya, bukan visa haji. Bayangkan. Lah ini kan nakalan. Ya ini kayak gini apa matinya ini? Husnul khotimah atau ya apa yang kayak begini? Kan bujui ini namanya. Bohong. Makanya pemerintah Saudi supaya tidak terjadi musibah lagi diketati mulai Ahad kemarin 13 April paspor Indonesia nggak boleh masuk Arab Saudi. Kecuali yang sudah terdaftar haji nanti berangkatnya. Jadi nggak ada mau alasan ziarah, alasan apa, nggak bisa. Oh ketat ini ya. Nah mudah-mudahan dengan seperti itu bisa meminimais ya korban dan seterusnya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi persiapan haji, mana dalilnya? Persiapan haji kok mulai bulan Syawal? Dalilnya adalah Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, ini aja yang lengkap, ini aja. Tirmidzi nomornya 932. 932. Mas Teguh dibacakan ini. 932 Tirmidzi. Nah, ini dibaca dari Ibnu Abbas. Monggo Barto. Dari Ibnu Abbas. Nah itu. Nama orang yang atas itu. Radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi SAW bersabda, isinya umroh itu masuk dalam haji sampai hari kiamat. Lanjut. Abu Isa At-Tirmizi berkata, ya, hadis semakna diriwayatkan dari Suraqah bin Jusum terus, dan Jabir bin Abdullah. Terus Abu Isa berkata, lanjut. Hadis Ibnu Abbas merupakan hadis hasan. Terus arti hadis ini ialah bolehnya berumroh dalam bulan-bulan haji. Kemudian demikian hadis ini ditafsirkan oleh Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Lanjut. Hadis ini juga berarti bahwa orang-orang jahiliyah tidak mau melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji tatkala datang Islam. Teruskan. Nabi SAW membolehkan hal itu dan bersabda. Nah ini nih poinnya di sini, poinnya. Silakan. Umroh masuk pada bulan haji sampai hari kiamat. Lanjut. Yakni boleh dilakukan dalam bulan-bulan haji. Bulan-bulan tersebut ialah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Oh, Nabi sendiri yang bilang bulan haji itu 3, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Seperti itu. Bulan haji. Jadi ini sudah masuk bulan haji, ini sudah masuk kategori bulan-bulan haji, persiapan untuk haji. Makanya bagi jamaah kita yang tahun ini berangkat haji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla.
dan mudah-mudahan hajinya mabrur. Adapun bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan atau antrian masih terlalu panjang, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah berangkat haji di masa-masa yang akan datang. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang sudah daftar tapi antriannya panjang, jangan ditarik uangnya, jangan ditarik. Kepingin umroh, bisa tarik ayo Ustaz, daripada nunggu 30 tahun lagi, bahkan lebih, mending saya umroh. Jangan, supaya Anda tetap tercatat di sisi Allah dapat pahala haji. Insya Allah nanti kalau punya rezeki lagi berangkat umroh, biarkan ini yang sudah masuk terdaftar ini, nomor porsi itu biarkan berjalan aja. Itu wallahu a'lam wa bishawab. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4. Amalan nomor 4 di bulan Syawal adalah menikah. Nikah itu sunnahnya di bulan apa? Syawal. Ya, mana dalilnya? Dalil Tirmidzi nomornya 1093. Nih, tak tunjukkan lagi. 1093 Tirmidzi. Hadis Tirmidzi 1093. Silakan, dari Aisyah. Nih, dari Aisyah. Nama orang terakhir yang bercetak warna hijau itu. Aisyah. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW menikahiku pada bulan Syawal. Lanjut. Dan beliau menggauliku pada bulan Syawal. Terus. Aisyah suka menikahkan anak-anak perempuannya pada bulan Syawal. Nah, bukan anak-anak perempuannya, karena Aisyah nggak punya anak dengan Nabi ya. Ini anak-anak gadis waktu itu, di zaman itu Aisyah menikahkan mereka di bulan Syawal. Kenapa sih kok Syawal ini diulang-ulang di bulan baleni? Karena masyarakat Arab jahiliyah meyakini Syawal itu adalah bulan bala, bulan sial, bulan tidak boleh terjadi pernikahan. Makanya Aisyah mengulang-ulang bulan Syawal untuk bahkan menikahkan anak-anak gadis di bulan Syawal untuk menepis tahayyul, tatoyur, khurafat yang bertebaran di masyarakat jahiliyah. Lah di Indonesia bulan sialnya itu jatuhnya bukan Syawal, bulan apa? Suro, Muharram, katanya bulan bala. Makanya Bapak Ibu sekalian tolong supaya ini tidak terus menerus ya, turun temurun, tolong panjenengan yang punya anak siap untuk menikah, tolong deh saran saya, tepis pemahaman ini supaya tidak turun temurun. Nikahkan putra putri panjenengan di bulan yang menurut masyarakat Indonesia itu bulan sial. Masyarakat Arab waktu itu Syawal. Masyarakat Indonesia mengatakan bulan sial, sebagian mengatakan bulan apa? Suro. Maka nikahkan bulan Suro. Kalau bisa nikahkan di bulan Suro, tanggalnya tanggal 13, jamnya jam 13.00. Mesisa ngomong katanya angka 13 angka sial. Wis mesisa dibentur sekalian. Supaya ndak turun temurun, dianggap sial, dianggap bala. Semua hari baik, semua tanggal baik, nggak ada hari sial. Saya punya pengalaman, betul ini. Diundang khutbah nikah. Undangan jam 10 pagi, setengah 10 saya sudah datang. Pak Mudin datangnya telat, manten lagi kena macet dari luar kota. Jadi dia tidak di Surabaya nginep di hotel, tapi langsung dari luar kota ke tempat acara. Lah itu sayangnya di situ. Akhirnya datangnya hampir mau zuhur. Begitu datang, mempelai wanita keluarganya membatalkan. Apa alasannya? Karena jam baiknya sudah lewat. Gitu, koyong ini, ya apa ini? Sirik-sirikan kayak gini. Terus saya diminta sama Sohibul Bed, minta tolong Pak Ustadz, ini karena kita cancel Pak Ustadz, jadi kematian lanang balik mana? Minta tolong besok Pak Ustadz ada waktu onda, meskipun saya ada waktu saya nggak mau nuruti sampean. Karena kalau saya nuruti panjenengan, sama dengan saya tolong menolong dalam hal dosa sirik ini. Ya, cukup sekarang. Kalau enggak ya wis, cari Ustadz yang lain. Itu harus saklek, harus punya pendirian, nggak boleh ikut-ikutan. Kok bisa nikah gagal jam hari tangga jam baiknya sudah lewat. Saya tanya, lu jam piro jam baiknya? Jam 10 sampai jam 11. Lah kematian lagi datangnya jam 11 lebih. Pak Mudin juga begitu karena nikahkan di tempat lain sama KUA-nya. Itu jam baiknya. Jadi saya nunggu itu hampir 1 jam di tempat itu, di meja akad nikah itu. Jadi ini yang kayak gini masih ada ternyata.
Ayolah kita yang sudah taklim gak usah percaya kayak gini-gini, gak usah ya. Islam ini datang menfilter budaya, bukan budaya menfilter Islam, bukan. Bisa dipahami di sini? Ya. Nah, kita lanjutkan usangku gak usah nyelupa Ustaz ya. Kenceng ngono. Ya apa? Kini katanya apa ini? Radikal ya. Nah, padahal ini ajarannya Rasulullah SAW, yaitu membasmi tahayul khurafat, kesirikan dan seterusnya. Baik, sekarang yang nomor berapa ini? 5 terakhir penutup. Amalan yang kita lakukan di bulan Syawal adalah yang kelima, memohon kepada Allah, agar menerima semua amal ibadah kita. Memohon kepada Allah agar menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Kenapa? Nih perhatikan, saya bacakan, kami nukil di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau berkata, kanu yad'unallaha sittata asyhurin an yuballighum syahra Ramadan. Dulu para ulama salaf, mereka itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Isi doanya supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berarti kalau 6 bulan sebelum Ramadan, dihitung mundur sebelum Ramadan 6 bulan. Berarti dihitung mundur sebelum Ramadan berarti apa? Sya'ban, Rajab, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Jumadil Sani maksud saya, Jumadil Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Berarti mulai Rabiul Awal. Terus mereka para ulama salaf summa yad'una sittata asyhurin an yataqabbalahu minhum, dan mereka para ulama salaf berdoa kepada Allah 6 bulan setelah Ramadan supaya amalan Ramadannya kemarin diterima oleh Allah. Jadi mulai Syawal itu, ya Allah terimalah tarawih kami, ya Allah terimalah zakat fitrah kami kemarin, ya Allah terimalah sodako kami kemarin, ya Allah terimalah tahajud kami, qiyamul lail kami kemarin. Itu sampai 6 bulan. Berarti 6 bulan setelah Ramadan, ketemunya bulan apa? Ya dihitung maju setelah Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ketemu Rabiul Awal lagi. Jadi patokannya itu Rabiul Awal. Nanti panjenengan kalau sudah ketemu Rabiul Awal, mudah-mudahan dikasih umur panjang sama Allah. Ketemu Rabiul Awal, Anda minta sama Allah, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Ya Allah pertemukan aku. Begitu ketemu Ramadan, Ramadan tuntas Idul Fitri, doa lagi 6 bulan. Terimalah ya Allah tarawih kami. Terimalah. Itu terus sampai 6 bulan ketemu Rabiul Awal lagi. Masya Allah. Itulah ulama-ulama terdahulu seperti itu. Makanya jangan pede. Ya, karena kita ini bukan nabi, bukan rasul, kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Wong sekelas Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam, itu Nabi Ibrahim membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Tiap ngambil satu batu bata, Rabbana taqabbal minna, ngambil lagi Rabbana taqabbal. Itu Nabi Ibrahim. Apalagi kita, bukan nabi, bukan rasul. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu setiap selesai subuh baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, minta agar amalnya diterima. Itu Nabi Muhammad. Lah kita bukan nabi. Bahkan setelah Idul Fitri, para sahabat kalau ketemu sesama sahabat saling ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Itu bukan ucapan dari nabi, itu ucapan para sahabat. Ya, asarus sahabat, taqabbalallah minna wa minkum. Dan jawabannya tidak harus taqabbal ya karim. Jawabannya boleh dua. Boleh dijawab sama taqabbalallah minna wa minkum, atau dijawab wa minkum. Ya, diulang 2 kali. Jadi kalau ada orang mengatakan taqabbalallah minna wa minkum, kita jawab wa minkum. Ya.
kamu juga mendapatkannya, kamu juga mendapatkannya. Seperti itu. Atau dijawab yang sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Lah kalau dijawabnya gini Ustaz, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Enggak apa-apa. Tapi yang sesuai sunnah itu ya pilihannya dua itu tadi. Atau misalnya dia tidak bisa bahasa Arab. Ketika ada orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, wa iyyak. Kamu juga, atau amin. Boleh ya. Atau Kak Iso juga mengucapkan amin. Podo. Wis. Ya, kosong, nggak ada kosong-kosong ya. Nggak ada kosong-kosong. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita saja kalau nonton bola, skor akhirnya 0-0, enak nggak yang nonton? Suka nggak? Nggak suka. Yang diinginkan penonton kan ada kesebelasan yang menang. Hidup itu jangan begitu, jangan cari nilai impas. Kalau bisa cari nilai added value, nilai tambah. 1-0, kau jahat, aku baik. Kau ndak nyapa aku, malah kau tak sopo. Itu mestinya 1-0. Jangan 0-0. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua amal ibadah kita. Tolong saya diingatkan, insya Allah bulan depan kita lanjutkan materi kajian rutin kita. Masih melanjutkan apa, jadilah yang terbaik nomor berapa? Nomor 13, yaitu orang yang berhati bersih dan 12 apa 13? Mau 13? Enggak, tetap 12. Iya kan? 12 kan itu? 12 orang yang berhati bersih dan jujur. Itu belum tuntas materinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita itu ini pahala di bulan puasa di bulan awal, Ya. pahalanya Double. Bahkan Sama ayamul bid. Ya. Ya. Kalau sudah puasa Syawal maka tidak perlu ayamul bid. Ya. Kalau sudah puasa Syawal maka tidak perlu ayamul bid. Maka itu pendapatnya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Memang ada. Ada. Kenapa alasannya? Karena puasa 6 hari di bulan Syawal jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ayamul bid kan cuma 3 hari. Nggak masalah, boleh. Bahkan kalau kita lakukan, kita rangkap, kita double niatnya sama Senin Kamis, nggak masalah juga. Boleh, sah-sah saja. Hah? Triple pahala tadi, boleh. Niatnya tiga-tiganya diucapkan, niatnya dalam hati. Ya, sebentar. Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi ini karena faktor terkondisikan sebagaimana Nabi mengqadha itikaf. Insya Allah Nabi tahulah bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Ternyata beliau qadha 10 hari pertama bulan Syawal. Maka yang seperti ini kita bukan mencari Lailatul Qadar tetapi mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa. Boleh sah-sah saja. Karena Nabi pernah mengqadha. Seperti itu. Insya Allah beliau lebih tahu daripada kita, ya. Maka dalam ini rahasianya hanya Allah saja yang mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Sebentar. Tadi di masalah mengkodok itikaf, Ya. ini bukan mengkodoknya Ustaz. Rasul kalau itikaf di masjidnya itu kan pakai tenda-tenda. Ya. Lah sekarang ini itikaf kita itu nggak bisa pakai tenda-tenda di masjid. Nggak Gimana apa-apa. Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. tenda itu sifatnya bukan wajib Bukan untuk wajib. kita contoh ya. Bukan. Hanya beliau ingin menyendiri. Makanya kita kalau itikaf punya satu tempat di masjid yang kita bisa menyendiri. Artinya kita tidak memperbanyak berbincang-bincang dengan jamaah sesama itikaf. Ya, kita berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dengan doa-doa kita. Nah, orang itu butuh me time. Itikaf itu me time. Itu seperti itu. Gitu Pak ya. Baik. Ya, siapa Pak? Yang puasa 6 hari tidak urut saja Pak. Yang mana? Yang puasa 6 hari tidak harus urut, apa ada dalil? Tidak. Apakah ada dalilnya? Tidak harus urut. Maka justru tidak ada dalilnya, makanya tidak perlu
urut, tidak harus urut. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan harus urut. Nah, itu. Tidak ada dalilnya. Nah, demikian kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian,